Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, syarah terhadap kitab Lubabil Hadis karangan Imam As-Suyuti rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah sampai di bab yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis was salasun. Bermula bab yang ke-35 itu fi man idhahki, pada menjelaskan larangan tertawa. Maksud larangan tertawa, larangan banyak tertawa di sini. Qala al-Ahnaf, berkatalah oleh al-Ahnaf, kasratud dhahki tuzhibul haibah. Bermula banyak tertawa itu menghilangkan ia akan kehebatan, keseganan, enggak disegan orang kalau tertawa mulu. Wa kasratul mazahi tuzhibul muru'ah, dan bermula banyak bersenda gurau itu menghilangkan ia akan muru'ah, harga diri. Orang enggak menghargai kita kalau tawa mulu, sehingga orang enggak tahu kita serius apa enggak. Karena seringnya bercanda, akhirnya serius dianggap enggak serius juga dianggap serius. Wa man lazima syai'an urifa bih. Barang siapa yang melazimi ia akan sesuatu, niscaya dikenal akan dia dengan sesuatu. Ini umum. Kalau kita melazimkan diri melakukan sesuatu secara terus-menerus, tertawa terus, bercanda terus, atau apapun yang kita lakukan, akhirnya kita ditandai itu pelawak katanya. Itu orang yang ngomongnya, itu orang yang banyak ngomong misalkan. Jadi orang yang melazimi akan sesuatu, dia akan terkenal dengan sesuatu tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kasratuz zahki tumitul qalba. Bermula banyak tertawa itu mematikan ia akan hati. Ini ada kuncinya, banyak. Kalau dikit mah enggak. Kasratuz zahki, banyak tertawa mematikan ia akan hati. Apa maksud mati hati? Syekh Nawawi menjelaskan, turisuz zaghinah fi ba'dil ahwal. Nah, jadi turisuz zaghinah, bermula banyak tertawa itu menyebabkan ia akan zaghinah. Zaghinah artinya dendam, dengki, iri hati, kebencian. Itu maksudnya. Kalau banyak tertawa menyebabkan ia akan kebencian dalam sebahagian waktu. Karena cerita tadi, kita ketawa mulu, keceplosan, akhirnya menyebabkan kadang orang sakit hati terhadap tertawa kita salah tempat. Di tempat yang mestinya kita diam, malah kita tertawa, sehingga menyebabkan orang ada yang marah ke kita. Wa tuskitul mahabata wal wikara, dan menggugurkan ianya banyak tertawa akan mahabah. Mahabah ini keseganan orang. Haibah sama, haibah masdar biasa, ini mahabah masdar miminya. Menggugurkan ia akan keseganan orang lain. Wal wikara, wikara ini harga diri di bawah. Alhamdulillah. Jadi kalau orang banyak tertawa, wibawanya hilang. Itu maksud wikar. Jadi wikar kita artikan wibawa, ya, martabat. Wazalika li anna ad-dhahka yadullu 'alal ghaflah anil akhirah. Demikian itu karena bahwa sungguh tertawa itu menunjukkannya kepada lalai dari akhirat. Orang kalau mengingat akhirat, ingat mati, ingat kiamat, ya nggak bisa tertawa. Ingat kematian aja nggak bisa tertawa kan. Jadi orang banyak tertawa itu menunjukkan bahwa dia memang lupa kepada akhirat. Kata fil Ihya, demikian kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ad-dhahku fil masjidi dhulmatun fil qabri. Bermula tertawa di dalam masjid itu kegelapan dalam kubur. Maksudnya menyebabkan kegelapan dalam kubur. Yurisu dhulmatal qabri, artinya menyebabkan ianya tertawa tadi, tertawa dalam masjid akan kegelapan dalam kubur. Kok bisa tertawa dalam masjid menjadi gelap dalam kubur? Beliau memberikan alasannya. Fa innahu yumitul qalba wa yansa, nasya yansa, wa yansa zikra rabb.
Karena sesungguhnya tertawa itu mematikan ia akan hati, melupakan ia akan mengingat Tuhan. Tertawa mulu, lupa berzikir, lupa mengingat Allah, hati menjadi keras, akhirnya terjatuh dalam maksiat, akhirnya ya tersesat hingga gelaplah kubur dan sampai ke neraka. Lebih kurang begitu. Rawahud Dailami an Anas. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man dhahika qahqahatan," barang siapa yang tertawa ia. Qahqahatan, tertawa terbahak-bahak. Faqad nasiya baban minal ilmi, sungguh melupakan ia akan satu pintu dari ilmu, satu bab dari ilmu. Ini qahqahatan, tertawa mengeluarkan suara besar. Tertawa terbahak-bahak itu menyebabkan kita bisa lupa terhadap ilmu. Penghafal Quran misalkan, tertawa mulu, lupa hafalannya. Atau enggak harus Quran, ilmu apapun kalau kita sibuk ketawa ya lupa. Ini berdasarkan hadis ini. Wa fil Ihya'i, dan dalam kitab Ihya, Imam Ghazali berkata, apa kata Imam Ghazali? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan li Suhaib. Berkatalah oleh Nabi pada suatu kali bagi Suhaib. Suhaib ini sahabat Nabi. Wa bihi Ramadan, dan di Suhaib ini ada Ramadan sakit mata. Sahabat Nabi yang bernama Suhaib sedang sakit mata. Wa huwa ya'kulu tamaran, dan dianya Suhaib itu sedang makan korma. Ketika Suhaib ini sedang makan buah korma, Nabi berkata, "Atakulu tamaran wa anta armadu?" Apakah engkau makan korma, wahai Suhaib, padahal engkau itu sakit mata? Ini Nabi bercanda nih, seolah-olah orang sakit mata enggak boleh makan korma. Faqala, maka berkata ayahnya Suhaib, "Innama akulu bisyakil akhar ya Rasulullah." Hanya saja aku makan di tepi yang lain. Kurma itu kan ada tepi-tepinya, bagian-bagiannya. Aku makan bagian ini ya Rasul, jadi nggak apa-apa. Nah, fatabas sama, maka tersenyumlah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kenapa Syekh Nawawi membawa hadis ini? Ini untuk menggambarkan ketawa senyumnya Rasul. Rasul itu ketawanya tabassum, senyum doang. Paling senyum Nabi agak lebar hingga kelihatan gigi, tapi nggak keluar suara. Qala ba'dur ruwat, berkatalah oleh sebahagian perawi hadis, hatta nazartu ila nawadhiji, sehingga aku melihat kepada gigi-gigi serinya Nabi. Ini kata sebahagian perawi hadis. Nah, karena Nabi tertawa lebar hingga gigi Nabi kelihatan, tapi suaranya nggak keluar, bukan kah-kahat. Artinya ketawa Nabi itu nggak mengeluarkan suara, bukan kayak ketawa kita. Nah, lanjut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man dhahika qahqahatan faqad majja minal aqli majjatan." Barang siapa yang tertawa ia terbahak-bahak, sungguh telah meludah ia. Majja, telah membuang ia dari akalnya, majjatan, sekali buang. Jadi majja pada dasarnya itu meludah. Namanya meludah kan enggak banyak. Meludah itu sedikit. Artinya di sini barang siapa yang tertawa terbahak-bahak, sungguh telah membuang ia dari akalnya akan sekali buang. Maksudnya ada bagian akalnya yang hilang. Ketika orang tertawa seolah-olah itu orang kurang akal. Tertawa mulu maksudnya ini. Sehingga makin sering tertawa makin kelihatan kurang cerdas. Mungkin begitu pemahamannya ya. Karena ada bagian-bagian akal yang hilang. Ketawa mulu akhirnya kanker otak. Wa fil mustatraf an Aliyin, dan dalam kitab Al-Mustatraf dari Ali karamallahu wajhah, apa kata Sayyidina Ali? Ma madhiha ahadun madhatan illa majjallahu min aqlihi majjah. Tidak bersenda gurau, bercanda oleh seseorang akan satu candaan, kecuali membuang oleh Allah dari akalnya akan sekali buang. Ada bagian akalnya yang hilang, masih sama. Cuma di sini bersenda gurau, kalau hadis di atas tertawa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man dhahika katsiran fid dunya, baka katsiran fil akhirah." Barang siapa yang tertawa ia banyak tertawa maksudnya di dunia, dia menangis ia. Dia banyak menangis dia di akhirat. Nah, hati-hati kita. Gembira mulu lupa kepada Allah, akhirnya di akhirat harus menangis. Maka sering orang tua kita berpesan, jangan banyak tertawa, nanti engkau akan menangis. Nah,
Bahkan bukan hanya di akhirat, kadang kalau banyak tertawa di dunia sebentar, kadang kita ditimpa macam-macam masalah, akhirnya menangis. Artinya ketika dapat nikmat segala macam, jangan terlalu ketawa, ria, segala macam, biasa aja kan. Biar ketika kita tertimpa musibah tidak perlu menangis keras-keras. Waqala Yusuf ibnu Asbat, berkata oleh Yusuf ibnu Asbat, apa kata beliau? Aqamal Hasanu salasina sanatan lam yadhak. Menetaplah oleh Hasan, ini Hasan Basri, beliau terkenal sebagai sufi yang banyak menangis. Artinya nggak banyak tertawa. Aqama, mungkin maksudnya di sini menetap, tinggallah oleh Hasan Basri tinggal di Basrah, salasina sanatan selama 30 tahun, lam yadhak, dalam keadaan tidak pernah tertawa. Atau tidak tertawa ianya beliau. 30 tahun nggak tertawa, luar biasa kan? Mungkin ada yang mantau kali ya. Waqila, ini ada yang lebih hebat lagi. Aqama Ata'us Salami, menetaplah oleh Atta' as-Salami, arba'ina sanatan selama 40 tahun, lam yadhak, hal keadaan beliau itu tidak ketawa-ketawa. 40 tahun. Kalau Hasan Basri 30 tahun, beliau 40 tahun nggak ketawa. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man dhahika qahqahatan la'anahul jabbar. Barang siapa yang tertawa ia terbahak-bahak, niscaya mengutuk akannya oleh al-jabbar, oleh Allah. Wa man dhahika qasiran istahaqqa bihin nar. Barang siapa yang tertawa ia dalam keadaan banyak, niscaya berhak ia dengannya tertawa akan neraka. Ini maksudnya tertawa dalam maksiat, tertawa yang dilarang baru menyebabkan neraka, bukan tertawa biasa. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, wa fi riwayat ini bukan haza ini. Saya lihat di kitab lain beda. Wa fi riwayati Hanad bin Sirri. Jadi Hanad ibnu Sirri Saqati. Sirrus Saqati, gimana cara membacanya? Sirrus Saqati. Jadi ini Hanad. Ini di zal ini titik nun, Hanad. Dalam riwayat Hanad ibnu Sirri anil Hasan Basri, kalau menurut riwayat Hanad putra Sirrus Saqati dari Hasan Basri juga bunyinya begini. Ad-dhahku zahkan. Tertawa itu ada dua macam. Zahkun yuhibbuhullah wa zahkun yamkutuhullah. Tertawa yang mencintai akannya oleh Allah, dan satu tertawa yang mengutuk, membenci akannya tertawa oleh Allah. Jadi tertawa ada dua. Fa amma ad-dhahku alladhi yuhibbuhullahu farrajulu yukshiru fi wajhin lihadasati ahdin bih. Ya. Adapun tertawa alladzi yang mencintai akannya tertawa oleh Allah itu farrajulu, maka bermula seorang laki-laki itu yukshiru. Yukshiru itu menyeringai tertawa yang kelihatan gigi. Menyeringai ia fi wajhin, dalam wajah, dalam satu tulisan di wajah saudaranya. Fi wajhin, di wajah atau di hadapan, lihadasati ahdin, karena terjadi janji atau terjadi pertemuan bihi, dengannya saudara. Jadi di sini ada tambahan yukshiru fi wajhi akhihi lihadasati ahdin bihi. Maka bermula seorang laki-laki itu menyeringai di depan saudaranya karena terjadi pertemuan bihi, dengannya saudara. Itu tertawa yang disukai Allah ketika kita tertawa di depan teman sahabat kita karena baru ketemu, senang. Wa syauqan. Syauqan atah kepada lihadasah. Cuma lihadasah pakai lam. Di sini nggak pakai lam, maf'ul min ajli. Wa syauqan ila ru'yatihi, dan karena rindu kepada melihatnya saudara. Nah, senang kan melihat saudara ketemu, kemudian tertawa menyeringai. Nah, itu dicintai Allah. Wa ammad dhahkul ladzi yamkutullahu ta'ala alaihi farrajulu yatakallamu bil kalimatil jafa. Adapun bermula tertawa alladzi yang mengutuk oleh Allah Ta'ala di atasnya tertawa itu farrajulu, maka bermula seorang laki-laki itu yatakallamu, berbicara ia bil kalimatil jafa, dengan kalimat jafa, kalimat yang tidak bernilai, yang mengandung menyepelekan orang lain. Bil kalimatil jafa, dengan kalimat yang berdosa, wal batil, dan dengan kalimat yang batil. Liyadhaka, supaya tertawa ia, au liyudhika, atau supaya menertawakan ia. Nah, jadi tertawa yang dibenci Allah, seorang laki-laki berbicara ia dengan satu kalimat yang mengandung menyepelekan, penghinaan atau mengandung kebatilan,
supaya dia tertawa atau menertawakan orang lain. Pertama supaya dia tertawa atau untuk menertawakan orang lain. Yang pertama yudhik, pertama yadhak, yang kedua liyudhika, supaya menertawakan ia. Yahwi, ya, Yahwi. Yahwi kita jadikan khobar mubtada, rajul khobar kedua. Yahwi biha itu akan turun ia dengan sebabnya kalimat fi jahannam, dalam neraka jahannam, sab'ina kharifan, selama 70 tahun. Bisa saja karena satu kalimat yang kita ucapkan yang mengandung kebatilan, mengandung dosa segala macam, yang tujuannya supaya kita tertawa atau menertawakan orang lain, menyebabkan kita masuk neraka 70 tahun. Ini mungkin kalimat-kalimat yang mengandung kekufuran atau kesyirikan, kan? Wal makna, bermula makna, makna ucapan putra Sirus Sukti. Ad-dhahku nau'an, tertawa itu ada dua macam. Dhahkun yusibullahu alaih. Yang mana dua? Dhahkun, tertawa yang memberi pahala oleh Allah di atasnya tertawa. Wa dhahkun yubghidullahu sahibahu, dan tertawa yang membenci oleh Allah akan pemiliknya tertawa. Yu'aqibahu. Yu'aqibuhu artinya menyiksa, ya Allah akan pemiliknya ketawa. Insya'a jika Allah mau. Ada dua tertawa. Tertawa yang dapat pahala, tertawa yang dapat siksa. Fa amma dhahkul ladzi yusibullahu alaih fadhahkul insani alladhi yukshifu an asnanih wa yatabassanu fi wajhi akhi. Ini ada akhi, kan? Benar, tadi di atas ada akhi. Adapun bermula tertawa alladhi, yang memberi pahala oleh Allah di atasnya tertawa, itu fadhahkul insan, itu tertawanya manusia. Tertawa alladhi yukshifu, yang membuka ia an asnanihi, dari gigi-giginya, wa yatabassamu, tersenyum ia pada wajah saudaranya, fi wajhi akhihi, pada wajah di hadapan saudaranya dalam agama, lihadasati liqaihi, karena terjadi pertemuannya. Lihadasati liqaihi, karena terjadi pertemuannya dengan saudara, wali syauqin, dan karena kerinduan ila ru'ayatihi, kepada lihatnya saudara. Nah, inilah tertawa yang berpahala. Ketika seseorang tertawa membuka dari giginya, tertawanya lebar, kelihatan giginya, tersenyum di hadapan teman saudaranya, saudara seagama, karena baru bertemu atau karena rindu. Nah, ini tertawa yang dapat pahala, membahagiakan teman, kan? Idkhalus surur, memasukkan kegembiraan dalam hati sesama muslim, itu pahala. Wa amma dhahkul ladzi yubghidullahu ta'ala alaihi fa huwa dhahkul mutasabbibu an takallumir rajulil ladzi yatakallamu bil kalimatil fasidah. Adapun tertawa alladzi, yang membenci oleh Allah Ta'ala di atasnya tertawa, fahuwa, maka dianya tertawa itulah tertawa yang menyebabkan ia dari berbicaranya laki-laki, berbicara alladzi atau laki-laki alladzi naik kepada rajul, tertawa yang bersebab ia mutasabbib, tertawa yang timbul ia dari ucapan seorang laki-laki yang berbicara ia dengan satu kalimat yang rusak. Tertawa disebabkan dari omong kosong seseorang. Kemudian omongnya bukan sekedar kosong doang, omong yang mengandung maksiat. Tertawa yang disebabkan omongan seseorang yang mengandung kerusakan. Lihat dhahaka huwa, supaya tertawalah oleh dia. Au liyudhika ghairahu, atau supaya menertawakan ia akan selainnya. Yasqutu ilas safali, akan terjatuh ia kepada bawah, ke bawah neraka, bisa babiha, dengan sebabnya tertawa, terjatuh fi jahannam, dalam jahannam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, sab'ina sanatan, 70 tahun. Nah, ini tertawa yang dibenci Allah. Tertawa yang disebabkan dari pembicaraan seseorang yang berbicara dengan kalimat yang rusak, kalimat yang mengandung maksiat, supaya dia tertawa atau supaya menertawakan orang lain. Dengan sebab kalimat itu dia bisa menuju neraka, berada dalam neraka selama 70 tahun. Na'udzubillah. Qauluhu yukshiru bi kasri shin, yukshir, dengan kasrah shin mu'jamah, dengan kasrah shin yang bertitik, yukshi, ay yudhiru asnanahu, artinya memperlihatkan ia akan giginya. Nah, itu makanya tadi saya mengartikan menyeringai. Tertawa yukshiru, tertawa menyeringai. Qauluhu liyadhaka, ucapan hadis tadi, ucapan putra Sirus Sukuti, liyadhaka, supaya tertawa ia, au liyudhika,
Bi musannatin tahtiyatin fihima. Dua-duanya dengan ta yang bertitik dua. Bi musannatin tahtiyatin, dengan yang bertitik dua di bawah. Maksudnya dengan ya fihima pada keduanya. Dua-duanya kita baca ya. Nah, maftuhatan fil ula, madmumatan fis saniyah. Cuma fathah pada yang pertama liyadhaka, dhammah pada yang kedua yudhika. Ini adhaka yudhiku. Liyudhika mutaaddi. Itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man kasura dhahkuhu kasura khata'uhu. Barang siapa yang banyak tertawanya, banyak salahnya. Di atas banyak ngomong, banyak salah. Ini banyak ketawa juga banyak salah. Wa qala Umar radhiyallahu an, Umar berkata, man kasura dhahkuhu kallat haibatuh. Barang siapa yang banyaklah tertawanya, niscaya sedikitlah keseganannya, haibatnya, sedikitlah hebatnya atau wibawanya. Kurang wibawa, orang banyak tertawa. Waman maziha ustukhifa bihi, barang siapa yang bersenda gurau, ya ustukhifa, niscaya dianggap ringan. Khaffa, ustukhifa, dianggap ringan dengannya atau disepelekan orang. Kalau bersenda gurau terus, tapi kalau jarang-jarang nggak apa-apa. Waman aksara min syai'in urifa bih, barang siapa yang memperbanyak ia dari sesuatu, urifa bih, niscaya dikenal akan dia dengan sesuatu. Kayak di atas, kalau kita melakukan sesuatu terus-menerus, akhirnya sesuatu itu jadi tanda, kita ditandai. Waman kasura kalamhu kasura sakatuh, barang siapa yang banyaklah ucapannya, banyaklah salahnya. Waman kasura sakatuh qalla haya'uh, barang siapa yang banyaklah oleh salahnya, berkuranglah oleh malunya. Sering salah mulu, akhirnya kita enggak peduli. Salah juga, ini maksudnya kuranglah oleh malunya. Waman qalla haya'uhu qalla wara'uhu, barang siapa yang sedikitlah oleh malunya, qalla wara'uhu, sedikitlah oleh wara'. Akhirnya kita tidak mau menjaga diri karena tidak malu. Melakukan apapun, ngomong sembarangan depan orang, enggak ada rasa malu. Waman qalla war'uhu mata qalbuh, barang siapa yang berkuranglah oleh waraknya, matilah oleh hatinya. Kalau kurang wara, akhirnya kita enggak menjaga diri, terjatuh ke dalam syubhat, terjatuh ke dalam haram, matilah hatinya. Wa qala Ali radhiyallahu an, berkatalah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, iyyaka an tazkura minal kalami ma yakunu midhakan. Waspadai olehmu bahwa engkau menyebutkan dari kalam akan sesuatu yang ada yaitu midhak, menjadi alat tertawaan. Ya, jangan sampai kita ngomong satu ucapan yang tujuannya menertawakan orang lain. Wa in hakaita zalika an ghairi, sekalipun engkau menghikayahkan akan demikian dari selain dirimu, walaupun kalam itu bukan sumbernya dari kita. Kita menghikayahkan, menceritakan ucapan orang lain, tapi yang menyebabkan orang tertawa ya enggak usah. Jarang-jarang boleh, ya kan? Sering-sering. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man kasura dhahkuhu yustakhafu bihin nas, barang siapa yang banyaklah tertawanya, niscaya disepelekan dengannya. Yastakhifu, maklum bukan majhul, yastakhifu bihin nas, menyepelekan akan dia oleh manusia. Orang menyepelekan kita kalau kita tertawa mulu. Wa fi hadis Ahmad, dalam hadis Imam Ahmad, wa Abi Daud, dalam hadis Abi Daud, wa Tirmidzi, dalam hadis Tirmidzi, wal Hakim, dalam hadis Hakim, an Muawiyah ibni Haidah, dari Muawiyah bin Haidah, bi isnadin qawiyyin, dengan isnad yang kuat, bunyinya, wailul lilladzi yuhaddisu fayukadzibu. Fayakdzibu, bukan yukadzibu. Wailul lilladzina yuhaddisu fayakdzibu fi hadisih liyudhika bihil qauma. Celakalah bagi orang-orang yang berbicara ia, maka bohong ia dalam bicaranya, supaya menertawakan ia dengannya pembicaraannya akan masyarakat. Ngomong kemudian bohong, tujuannya supaya orang tertawa. Stand up comedy. Wailul lahu, celaka baginya, celaka baginya. Kararahu, mengulang-ulang ianya Nabi akannya. Ini hadis kan? Mengulang-ulang ianya Nabi akannya sampai 3 kali. Izanan bisyiddati halakateh, untuk memberitahukan dengan sangat-sangat kehancurannya. Hancur benar orang-orang yang ngomong tapi bohong, tujuannya untuk menertawakan orang lain. Dia rela bohong hanya untuk membuat orang lain senang. Nah, ini parah.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man takallama bi kalimatin. Barang siapa yang berbicara ia dengan satu kalimat, hatta yudhika biha julasa'ah, hingga menertawakan ia dengannya kalimat, julasa'ahu, akan teman duduknya. Atau supaya hatta di sini fahatta bimakna kai. Hatta bimakna kai. Artinya ta'lil. Man takallama, barang siapa yang berbicara ia dengan satu kalimat, hatta yudhika, likai yudhika, supaya menertawakan ia dengannya kalimat, julasa'ahu, akan teman-teman duduknya. Julasa jamak jalisun julasa. Intinya ngomong pengen nertawain orang lain, teman. Azabahullahu ta'ala. Ini akan menghukum makanya oleh Allah ta'ala. Wa fi niskhatin, dalam satu niskhah bukan azaba, kabbahullah. Kabbahallah. Kabbaha alqahu. Kabbahallah, mencampakkan oleh Allah akannya finnari, dalam neraka. Ngeri kan? Ini berkata bohong. Qala al-Ghazali, berkatalah oleh Imam Ghazali, maksudnya al-muradu ma fihi idza'u muslim. Bermula yang dimaksud dengan hadis tadi, satu kalimat itu ma yang sabit padanya ma itu idza'u muslim. Wa nahwi ma yang sabit padanya ma itu menyakiti orang Islam dan seumpamanya. Kalau kita omong kosong tujuannya menyakiti orang lain, itu bisa menyebabkan masuk neraka. Duna mujarradil mazahil mubah, bukan hanya semata-mata gurauan yang dibolehkan. Kalau gurauan saja yang nggak apa-apa kan, saudara kita teman tertawa gembira biasalah. Wa fi riwayatin li Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim, dan dalam riwayat milik Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dari Abi Hurairah, annar rajula la yatakallamu bil kalimati, maksudnya seorang laki-laki itu sungguh berbicara ia dengan satu kalimat, la yara biha, hal keadaan laki-laki, la yara, tidak melihat ia dengannya kalimat, ba'san, akan apa-apa. Nah, seorang laki-laki sungguh berbicara ia dengan satu kalimat yang dia merasa sepele aja, tidak melihat ia dengannya kalimat akan ba'san, akan apa-apa, kalimat biasa. Yahwi biha, turun ia dengan sebabnya kalimat, sab'ina kharifan, 70 tahun, finnari, dalam neraka. Ada kan kita nggak sadar kadang ngomong satu kalimat, siapa tahu kalimat itu kita awalnya menganggap sepele, tahunya ada yang tersakiti dengan ucapan kita, ada yang tersinggung kalau macam, menyebabkan kita masuk neraka. Wal makna, bermula makna hadis, annal insana la yatakallamu bil kalimah, bahwa sungguh manusia itu sungguh berbicara ia dengan satu kalimat, la yadunnu annaha dhanbun, yang tidak mengira ia bahwa sungguhnya kalimat itu dosa, yu'akhadhu bihi, yang akan disiksa akan dia dengannya dosa, yudhiku bihal kaum, yang menertawakan ia dengannya kalimat akan kaum, yasqutu bisababiha, terjatuh ia dengan sebabnya kalimat dalam neraka jahanam, sab'ina aman, 70 tahun. Nah ini itu maksud hadis. Seseorang berbicara dengan satu kalimat, dia tidak mengira kalimat itu dosa hingga dia akan dihukum nanti, yang tujuannya untuk menertawakan orang lain. Akhirnya dengan sebab kalimat tersebut dia masuk neraka 70 tahun. Nah, berapa menit? 28 menit, dikit lagi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dhahkul anbiya tabassumun, bermula tertawanya para nabi itu tabassum, senyum doang. Wa huwa alladhi yang kashifu fihi sinnu, dianya tabassum itu alladhi yang terbuka padanya, alladhi oleh gigi. Yang kashifu terbuka maksudnya terlihat padanya oleh gigi. Wala yusma'u lahu sautun, dan tidak didengarkan baginya alladhi akan suara. Jadi tabassum itu senyum, mulut terbuka, gigi terlihat namun enggak ada suaranya. Kata fil Ihya, begitu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya ketika mendefinisikan tabassum. Wadahku syayatin kahkahatun, bermula tertawanya setan itu kahkaha. Kahkaha berarti tertawa terbahak-bahak, ada suaranya. Fattabassumu mabadid dhahki, maka tabassum itu awal tertawa, senyum, kemudian tertawa. Fattabassum, maka tabassum itu permulaan dhahki. Wadhahku imbisatul wajah hatta tadharal asnan minas sururi, dan bermula dhahkun itu sumringah, imbisatul wajah, terbuka wajah. Maksud terbuka wajah, terhampar wajah, gembira. Bahasa Indonesia, sumringah. Bermula dhahkun itu
sumringahnya wajah, hatta tadhural asnan, hingga tampaklah oleh gigi-gigi minas surur karena gembira. Fa in kana bi sautin wa kana bihaisu yusma'u min bu'udin fa huwa qahqahatu. Maka jika ada ianya tertawa tadi dengan suara, dan ada ianya suara bihaisu sekira-kira didengarkan akannya suara dari jauh, bahwa maka dianya ad-dhahku itu kahkaha namanya. Nah, jadi kahkaha berarti kalau tabasum senyum, kalau dhahkun berarti tertawa, ada suaranya, tapi terdengar dari dekat doang. Suara kecil. Tapi kalau suara besar terdengar dari jauh, itulah namanya kahkaha. Kahkaha inilah yang tertawanya setan. Nah, maka jika ada ianya dhahkun tadi dengan suara, dan ada ia sekira-kira didengarkan akan dianya suara dari jauh, maka dianya dhahkun namanya kahkahat. Wa illa jika tidak terdengar suara dari jauh, fadhahku, itulah namanya dhahku, tertawa biasa. Wa in kana bila sautin, jika ada ia, jadi ada ia semuanya kepada imbisat, bagusnya kepada imbisat wajah, senyum berarti. Dan bermula dhahku itu tersenyum, imbisatul wajah, maksud imbisat itu mekar wajahnya, berarti tersenyum, hingga tampaklah oleh gigi karena gembira. Maka jika ada ianya senyum dengan suara, ada ianya suara sekira-kira didengarkan suara dari jauh, maka senyum itu namanya kahkahat, tertawa lebar. Wa illa jika tidak terdengar suara dari jauh, fadhahku, senyum itu namanya dhahku doang, tertawa kecil. Fa in kana, jika ada ianya senyum dengan tanpa suara, bahwa tabasum itulah tabasum, senyum yang sebenarnya. Kata Afadal Azizi, demikian menjelaskan oleh Syekh Azizi. Naqlan, karena menakal an ba'dihim, dari sebahagian mereka para ulama. Waqila, dan dikatakan orang, inna Yahya bin Zakaria, sesungguhnya Yahya putra Zakaria, laqiya Isa, bertemu ianya beliau akan Isa alaihissalam. Pernah Nabi Zakaria ketemu Nabi Isa. Nah, ketemu Nabi Isa alaihissalam. Faqala Yahya, faqala Yahya, maka berkatalah oleh Nabi Yahya kepada Nabi Isa, mali araka lahian, kenapa aku melihat engkau lahian. Lahian itu artinya semacam apa ya, terhibur gitu. Lahian kan ada arti lalai, ada juga arti terhibur. Ya, orang yang melalaikan diri kadang suka terhibur kan. Jadi lahian di sini kita artikan terhibur. Kata Nabi Yahya ini nggak pernah tersenyum. Mali araka lahian, kenapa aku melihat engkau kayak senang gitu. Nah, kata Nabi Yahya kepada Nabi Isa, ka'annaka aminun, seolah-olah engkau itu merasa aman. Seolah-olah engkau seperti merasa aman dari Allah, segala macam, dari siksa Allah. Faqala lahu Isa, berkata baginya Yahya oleh Nabi Isa alaihi wasallam, mali araka abisan, kenapa aku melihat engkau bermuka masam. Ka'annaka aisun, seolah-olah engkau itu seperti orang yang putus asa dari rahmat Allah. Faqala, maka berkata ianya Nabi Yahya, la nabraha hatta yanzila alainal wahyu, tidak akan kita pergi hingga turun kepada kita oleh wahyu. Artinya kata Nabi Isa, kalau begitu, kata Nabi Yahya, kalau begitu kita jangan pergi dulu hingga turun wahyu yang memutuskan siapa yang benar. Yang benar siapa? Apakah orang yang senang terus, apa yang bermuka masam, nggak bisa senyum. Fa'auhallahu ilaihima, maka mewahyukan oleh Allah kepada keduanya, inna ahabbakuma ilayya sanukuma dhannan bi. Maka mewahyukan oleh Allah kepada keduanya, sesungguhnya yang paling cinta dari kamu berdua kepadaku itu ahsanukuma, yang paling baik di antara kamu berdua, dhannan, nisbah prasangka terhadapku. Yang paling aku cintai di antara kamu yang paling berbaik sangka kepadaku. Kayak nggak ada hubungan ya sama gembira dan bermuka masam. Ini ya dari riwayat yang lain. Wa yurwa, dan diriwayatkan, anna ahabbakuma ilayya at-talaqul bassam, sesungguhnya yang paling cinta di antara kamu berdua kepadaku, ilayya itu at-talaqu, orang yang berwajah ceria, talak berwajah ceria, atau talik, at-talikul bassam, orang yang berwajah ceria, al-bassam lagi yang banyak senyum. Nah, berarti menang Nabi Isa ini kalau di sini kan, beliau senyum. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai bab yang ke-35. Tinggal 5 bab lagi. Moga Allah memudahkan. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.